Nah, sip, kita bisa pindahkan 1, 2, 3. Tada. Ini dia, cananya masih kecil dan imut banget. Ya mungkin ke depan kita coba istilahnya mencari hunting-hunting cana lagi ya buat ngisi-ngisi akuarium karena akuariumnya udah mulai. Hai Nakama Squad, kembali lagi bersama Nakama Aquatics. Jadi di malam hari ini sebenarnya udah jam 12 ya, bahkan setengah 1 ini kalau kamu lihat ya. Cuman tiba-tiba tadi waktu aku habis ngerjain tugas besar, jadi kalau di kuliah itu kan ada tugas besar ya, jadi kayak semacam bisa dibilang kayak project gitulah ya. Nah itu aku iseng lihat Shopee tuh, dan ketika aku lihat Shopee itu ada akuarium yang cukup unik, dan dia itu sebenarnya buat cupang ya, tapi dia itu bisa juga untuk yang kemarin si cana yang masih kecil-kecil itu. Nah mungkin tanpa basa-basi kita langsung lihat si aplikasi Shopee-nya langsung guys. Nah langsung aja kita buka aplikasinya. Jadi ini sorry kalau aku agak ini ya, mungkin kalau bahasa Jawanya itu geremeng ya, karena bibir aku lagi sariawan guys, jadi agak sulit guys kalau buat bicara secara mulutnya buka itu agak sulit guys. Jadi sorry ya kalau agak-agak gimana gitu ya. Nah kita langsung buka aja. Di sini udah aku siapin di keranjang seperti biasa. Oke, ini ada dua ya, akuarium unik akrilik dan akuarium mini unik akrilik akuarium. Ini agak sulit karena dia hanya mengincar kata kunci ya di bagian judul atau deskripsi dari produknya itu. Ya anggap aja akuarium lengkungan lah ya. Ini yang ini akuarium lengkungan. Di sini ada variannya, kita pilih yang putih dan yang bawah juga. Nah ini kita lihat dulu harganya 75.000 dan udah 57 kali terjual ya. 57 kali. Ya lumayan banyak sih yang udah beli ya. Dan aku benar-benar gak sabar banget kalau misalkan si akuariumnya ini udah nyampe gitu ya. Bakal seperti apa bentuknya dan sebesar apa gitu. Apakah mungkin sebesar ini atau segini? Kita kan nggak tahu ya. Nah di sini seperti biasa, terus ini ukurannya ya, ukurannya itu 30 kali 14 kali 11 cm ya, itu PLT, panjang lebar tinggi. Bahannya akrilik bening, ketebalannya 2 mili, ada PVC putih 2 mili juga, dan pipa PVC diameter ya diameternya 4 gitu. Ya ada kelengkapan juga, ada akuarium itu sendiri, terus ada lampu LED sama kerikil putih. Oke. Tuh ya, cocok untuk ikan cupang, tapi kita nanti coba bakal pakai untuk ikan cana guys. Ya supaya berbeda gitu ya. Nah, di sini kita lihat testimoni ya atau ya review gitu. Ini sekalian aku ngasih tahu ke kamu atau membiasakan kamu kalau misalkan beli-beli kayak gini tuh ya perlu review gitu. Ngelihat reviewnya. Ini lumayan kalau kita lihat ya. Udah pada oke-oke sih kalau aku lihat ya. Ini ada Ayu Pratiwi, lumayan kecil, bla bla bla, ada Bad Boys. Nah ini Bad Boys, terima kasih kak, paket udah sampai. Rata-rata pakai cupang sih, karena memang iklannya sih untuk ikan cupang ya. Oke, ya ini ada Animentil. Oke, terus ini ada, lah kenapa ada yang numpang, iklan guys. Setelan Hot Pen Hello Kitty, tersedia aplikasi lah. Terus ada lagi packing aman, ya ini packing luar biasa, bla bla bla, sip, ya dan lain-lain. Ya aku lihat sih udah oke-oke ya. Dan tadi ada yang dikasih ikan selain cupang ya, tapi yang jelas tetap ikan kecil-kecil sih, bukan ikan yang gede ya. Oke, ini kayaknya udah oke semua sih, nggak ada gimana-gimana lagi ya. Nah ini kita lihat tokonya dulu ini NF09 Shop yang jual. Wah ini jadi racun sih guys, karena akuariumnya unik-unik semua ya, dan cukup terjangkau sih harganya sih. Ya mungkin nanti next time kita coba beli yang lain-lain ya, karena aku penasaran banget ya, terutama yang harganya itu ada 204.000, ada yang 250.000, ada yang bentuknya kayak gedung ya, ada yang kayak istana, macam-macam. Jadi mungkin nanti kita next beli model akuarium yang lain, oke? Dan kita langsung aja check out. Jadi kalau kita total di sini harganya ada yang istilahnya yang ada air mancurnya itu harganya 170.500. Terus bawahnya yang lengkukan ini yaitu harganya 75.000 ya, sorry. Oke, regulernya 60.000. Jadi ongkirnya ya bisa dibilang ya. Aduh, sakit guys. Oke, kita langsung aja lanjut lagi. Jadi totalnya itu 305.500. Tapi kalau di sini itu kena biaya penanganan, jadi harganya 306.500. Ya 300 ribuan untuk akuarium yang segini dan bentuknya unik ya, bisa dibilang dalam tanda kutip seni. Itu menurut aku harga yang cukup terjangkau sih. Ya udah, untuk bayarnya seperti biasa, aku nggak tampilin gimana-gimana. Ini kemungkinan nyampe nya juga agak lama karena yang kemarin aja itu, maksudnya yang ikan cupang biasa ya, yang nggak terlalu gede itu berapa ya, 3-4 hari gitu. Nah bayangin kalau
barang-barang yang lebih gede lagi itu kemungkinan 4 harian lah. Ya kalau lebih cepat lebih bagus sih. Ya udah mungkin aku bakal videoin lagi kalau paketannya udah sampai guys. Day 4. Nah, akhirnya nih datang juga ya paketan kita yang cukup besar sih ukurannya ya. Ini kalau kita lihat ada 2 tumpukan, 1 dan ada 2. Wah, ini aku benar-benar penasaran banget kira-kira bentuknya bakal kayak gimana ya. Apakah memang segede ini atau ini packagingnya doang gitu. Dan aku nggak expect sih bakal segede ini ya. Karena kemarin yang waktu kita beli akuarium TV aja itu paling cuman segini kan. Nah, kalau misalkan produk-produk lainnya itu paling nggak 2 kalinya doang lah segini. Tapi ini benar-benar gede banget loh. Ya mungkin kalau lebarnya 2 kalinya, tapi tingginya nggak setinggi ini sih. Yaudah daripada banyak bacot, mending langsung aja kita buka si paketannya ini guys. Ya jujur aja aku cukup bingung ini bukanya kayak gimana ya. Aduh sorry guys kalau misalnya dari tadi mungkin suaraku kurang jelas atau bahasanya itu ngeremeng gitu ya. Karena memang lagi sariawan guys, jadi mau ngomong tegas itu agak sulit ya. Oke, kita langsung buka aja. Dari mana ya? Mungkin dari buka talinya dulu kali ya. Ini talinya kan, ini ada 2 kardus kan ya. Jadi kita mungkin pisahin satu persatu dulu deh. Nah ini kita lepasin. Nah oke, jadi sudah terbagi menjadi 2 bagian kardus ya. Nah ini kita juga buka talinya juga. Nah mungkin kita buka yang dari yang kecil dulu kali ya. Oke, kita bakal buka dari yang kecil dulu. Nah supaya nggak terlalu penuh gini, mungkin yang besar kita singkirkan dulu. Oke, nah ini kayaknya cukup aman ya. Saking amannya kita bingung bukanya dari mana. Dan biasanya sih kalau banyak isolasi gini ya, yang kita gunting adalah yang berisolasi dulu. Ya seperti biasa ya, ada pengganggu di sini. Jadi ini kalau kita lihat memang ada secure seal-nya gitu. Oke, nah ini bisa langsung kita buka. A few moments later. Nah, akhirnya guys. Ternyata ya di dalamnya kardus ini masih ada lagi nih. Jadi masih ada bubble wrap-nya. Oke, langsung aja kita buang dulu. Nah, ini kita bisa buka aja. Karena kalau udah bubble wrap sebenarnya tinggal lebih mudah sih bukanya ya. Wah, ini ada apa nih guys? Wah, ada pipa-pipa nih. Kalau kita lihat ya, ada pipa-pipa. Oh, ini dia guys. Ini dia yang kita tunggu-tunggu ya. Nah, ini kalau ada bubble wrap gini sebenarnya aku suka banget sih mainin kayak gini ya. Ada kertas-kertasnya gitu ya. Oke, di sini kita bisa langsung buka aja. Nah, ini dia guys. Bentar, ini gimana ya? Ini harusnya kaca nggak sih guys? Tapi kenapa kacanya ada ininya ya? Apa ini kita harus predeli sendiri-sendiri ya? Oh ini dibuka guys, karena ini stikernya gitu ya. Nah ini harus pelan-pelan banget nih. Oke, iya. Dan satu lagi ini apa nih? Ya aku nggak tahu sih kenapa harus pakai stiker kayak gini ya. Bukannya malah bikin kotor nggak sih? Seperti biasa kalau di dalamnya kita lihat di sini ada beberapa. Contohnya nih ya, mulai dari LED. Nah ini LED-nya ada di atas, jadi kayak ditancepin gitu di sini. Nah jadi nanti dia buat penerangannya gitu. Nah, terus di sini ada tanaman-tanamannya. Nanti mungkin bakal kita kasih air ya. Nah, ini aku agak dilema sih, guys. Bakal kasih ini atau enggak? Karena kalau kasih batu, biasanya itu ada kayak pasir-pasirnya dan airnya bakal cenderung kayak putih-putih gitu loh. Jadi menurut aku kayak kurang aja sih. Nah makanya kita bikinnya mungkin segini aja lah ya, nggak perlu yang aneh-aneh. Dan mungkin ke depannya bakal kita siapin batu khusus juga kali ya, karena kalau pakai ini kayak kentang banget sih, iya nggak sih? Kayak agak kurang gitu. Gimana? Ini kalau kita lihat bentuknya ini bagus banget ya. Jadi sampingnya itu lekuk gini. Dan paling kalau mau buat cana, yaitu mungkin di atasnya bisa kita tempelin kayak semacam kawat hijau gitu loh. Kawat ram warna hijau yang kayak gini itu bisa dipotong segini sehingga nanti si cananya tuh nggak loncat. Nah mungkin kita coba isi air dulu kali ya, bakal kayak gimana si si akuariumnya kalau kita isi cana guys. A few moments later. Nah ini dia akhirnya habis kita isi air. Bukan buat minum ya, bukan buat minum ya. Jadi ini kita bakal taruh si ikan cananya. Cana yang mana ya? Mungkin kita pakai yang kemarin kali ya. Karena ini si siapa? Tapi terlalu gede ya. Kayaknya kita kasih yang ini.
Yang kemarin sempet, mungkin habis ini aku ambilin cana apa yang albino itu. Nah, yang buta sebelah itu. Jadi kita coba bakal tes taruh di sini guys ya. Kira-kira bakal seperti apa. Jadi mungkin FYI juga ya. Sebelumnya kalau kamu tahu ini di tokonya itu dilabelin sebenarnya ini untuk ikan cupang atau mungkin ikan yang kecil kayak gapi. Jadi bukan untuk ikan-ikan predator termasuk cana. Sebenarnya cana itu bisa, cuman yang masih baby banget, yang ukuran segini ya, yang bener-bener antara 1 sampai ya 3 cm lah. Jadi memang nggak terlalu gede-gede banget. Kalau misalkan cana pulkra ataupun cana yang lain-lain, jelas dia bakal kesempitan sih. Oke, aku bakal ambilin dulu si siapa cananya itu, terus kita taruh sini nih. Dan bakal seperti apa sih cananya. Nah, di sini udah ada yang kemarin. Jadi ini masih sehat walafiat. Kita pindahin aja. Sebenarnya ini sementara aja sih, karena at the end nanti bakal aku tetap taruh sini. Karena apa? Karena dia udah nyaman juga. Dan mungkin kita coba ambil aja ya. Wah, ini sulit sih guys. Nah, sip. Kita bisa pindahkan. 1, 2, 3. Tada! Ini dia, cananya masih kecil dan imut banget. Ya mungkin ke depan kita coba istilahnya mencari hunting-hunting cana lagi ya. Buat ngisi-ngisi akuarium, karena akuariumnya udah mulai kosong juga ya. Karena udah lama sih kita nggak bikin apa, beli-beli lagi cana-cana yang mungkin niat kita belinya gede tapi ternyata dapatnya kecil gitu ya. Nah, ini kalau kita lihat tuh dia bersembunyi di balik tanaman guys. Coba kita geser tanamannya. Tuh dia masih, kalau bahasa Jawanya tuh ngendok ya. Dia masih ngendok di pojok karena memang apa ya? Dia itu baru datang juga sih atau pindah gitu ya dari yang awalnya di sini. Aku lupa ini akuarium apa ya? Pokoknya akuarium silinder. Dan pindah ke akuarium yang kita nyebutnya itu lekuk ya, lekuk-lekuk gini. Ini kan kayak lekuk gitu kan ya. Dan emang apa ya, ternyata akuarium itu unik-unik gitu ya. Ada yang bentuknya dari bekas apa sih, botol atau mika gini. Terus kemarin ada yang bentuknya TV, sampai bentuknya kayak lekukan gini. Dan ini kayaknya homemade sih, karena aku lihat kayak ada lem-lemnya gitu ya. Terus ditempel-tempel sendiri, jadi kayak karya pure gitu ya, bukan buatan pabrik atau semacam itu. Nah, mungkin karena sini ada lampu ya, fitur lampunya supaya kelihatan juga. Jadi aku bakal pindah ke belakang ya, agak ke belakang untuk nyolokin si ininya. Jadi supaya kelihatan gitu ya si cananya ini kayak gimana dan tampilan dari jauh itu kayak gimana. Ini dia guys. Wah, cakep banget sih. Kalau misalkan memang si lampunya ini udah dinyalain. Jadi vibes-nya itu lampunya nyala, tapi nggak terlalu terang juga, tapi tetap kelihatan gitu. Jadi memang cocok banget kalau misalkan ini di sekitar ini ada kayak suasana kamar kamu yang cukup gelap, terus dikasih akuarium dengan lampu, ini pasti bakal keren banget tuh. Si cananya juga terlihat nyaman. Ya ini kalau kita nggak pakai pasir ya. Kalau misalkan kita pakai pasir Malang yang hitam atau merah mungkin bisa jadi lebih cakep ya. Apalagi kalau cananya kayak kecil gini harusnya lebih nyaman lagi. Apakah kamu pengen kayak gini juga? Nah, ini tinggal ditata aja sih guys. Nah, mau di depan, mau di belakang. Karena toh ikannya juga kecil sih, jadi nggak terlalu masalah juga. Dan ini LED, aku nggak tahu ini kalau kecipratan air bakal rusak nggak ya? Harusnya sih rusak. Cuman jadi mungkin lebih hati-hati aja buat naruh kayak gini-gini. Dan saran aku memang dikasih yang warna putih guys. Karena kalau yang warna, ada sih waktu itu ya, kalau nggak salah variasinya itu gelap. Nah, cuman kalau gelap itu khawatirnya kayak dia nggak terlalu kelihatan. Dan suasana tenangnya itu juga agak kurang gitu, bandingin kalau tanknya warna putih kayak gini. Ya sebenarnya itu selera sih, cuman kalau aku sih seleranya lebih putih kayak gini ya, lebih seru juga. Apalagi cana itu yang rata-rata itu warnanya gelap ya, kayak cana pulkra ataupun cana maru. Dan di sini kita lebih mudah juga ngasih makannya karena tempatnya itu lebar ya. Jadi kita bisa kasih dari sini atau dari pojok sana, pojok sini, pojok di kanan depan juga bisa. Ini benar-benar fleksibel. Sumpah ini aku suka banget sih ya konsepnya. Jadi kalau kita lihat itu di sebagai penumpangnya itu tadi pakai ini ya, pakai apa sih namanya? Pakai pipa nih, pakai pipa. Terus ini kalau kita lihat ini sebenarnya pipa juga sih guys nih. Jadi ini potongan pipa setengahnya di sini, kayak dipotong gitu ya, terus digabung ke sini. Kemudian ini juga di setengahnya dipotong terus digabung ke sini. Dan ini pipa yang lurus nih, pipa yang lurus. Ini juga pipa yang lurus, ya kan, terus digabung juga. Nah, kalau ini kacanya, ini baru kacanya dibikin lagi, dibikin sendiri, terus ditempel deh. Jadi sebenarnya ini cukup simple ya DIY akuariumnya, cuman simpelnya itu simple yang kreatif gitu. Jadi aku salut banget dan suka banget. Tinggal gimana kita nutupin kayak garis-garisnya nih, bekas-bekas lem itu ya. Itu bisa dengan cara pasir yang aku bilang tadi, jadi lebih smooth gitu ya.
entah pasir putih kayak silika bisa, atau pasir malang bisa, dan lain-lain. Nah, jadi itu dia ya, tadi kita habis mencoba fitur lampu dari akuarium ini. Memang akuarium ini punya keunikan yang cukup oke ya, terutama dari lekukan atau bentuk si body akuariumnya. Apalagi warna putih itu memberikan kesan lebih clean ya, lebih suci dan lebih tenang gitu ya, lebih tentram. Nah, terus ini kayak gimana? Bakal seperti apa? Ini kayaknya bakal aku buka di next video aja guys ya, karena ini udah lumayan lama ya, jadi mungkin kita taruh di next video aja deh. Apalagi ini bentuknya juga lebih besar dibandingkan yang ini. Ini aja udah oke banget ya, apalagi yang ukurannya lebih besar. Dan besarnya tadi kalau kamu notice itu besarnya beda, jadi sekalian aja di next video deh. Nah, kalau menurut kamu gimana nih akuarium dengan bentuk seperti ini? Apakah kamu suka atau malah kayak kurang? Coba kasih rating 1 sampai 10 deh. Kalau aku sih 9 ya, karena udah oke banget. Meskipun tadi di depannya itu kayak agak keletekannya itu nggak terlalu rapi juga, jadi nggak terlalu clean nih depannya nih. Tapi nggak apa-apa, overall that's okay. Karena nggak ada bocor-bocor juga ya, karena itu sebenarnya yang terpenting sih, karena percuma sih kalau bocor ya, akhirnya malah nggak kepake gitu ya. Biasanya karena kalau kayak gini-gini itu rawan bocor atau mungkin ada kesalahan-kesalahan teknis, dan ternyata di sini nggak ada, oke-oke aja. Ya udah, aku kasih 9. Nah, kalau kamu gimana? Tulis aja di kolom komentar ya. Dan kalau kamu nemu akuarium yang unik banget dan kayaknya cocok nih kalau untuk direview ya, boleh aja ya. Tulis di kolom komentar, kasih tahu linknya atau mungkin kata kuncinya ya, akuarium apa gitu. Kamu bisa kasih tahu aku, atau nama tokonya kalau nggak nemu ya. Kayak gitu. Oke, yaudah itu aja paling dari aku. Sampai jumpa di video-video nakama akuatik selanjutnya. Dah.